Hai pet lover, selamat datang di channel Tian Pets bersama aku Cecil Pasuku di sini. Hello, motherfucker. Good job. Hari ini aku mau bikin video tentang ceritain satu kucing. Kisahnya tuh sedih banget. Kalau aku sih kasih nama dia Kuya karena mukanya tuh memelas banget. Jadi nggak tahu spontan aja kasih nama Kuya. Jadi awalnya ceritanya tuh si Kuya ini sering datang ke toko aku, minta makan, terus ngeong-ngeong gitu. Nah, aku sih nggak pernah ada pikiran kayak gimana-gimana. Cuma suatu hari Marvin ngomong sama aku waktu aku di rumah, Bun itu Kuya katanya berantem atau ketabrak mobil, katanya tuh telinganya luka-luka, terus matanya kayak mau keluar gitu. Nah, kan aku kaget. Akhirnya aku langsung ke sini, terus aku minta tolong sama anak-anak aku untuk masukin Kuya dulu ke kandang untuk ngamanin dia. Ternyata waktu aku lihat matanya udah kayak berdarah-darah dan kayaknya yang sebelah ini udah mulai nutup gitu. Dan ternyata setelah aku bawa ke dokter, rahangnya patah. Satu, ini kondisi pertama saat pertama kali aku terima kabar kalau Kuya ketabrak. Aku nggak tahu sih penyebabnya apa sampai dia mulutnya kayaknya nggak bisa nutup, terus lidahnya melet-melet gitu. Kondisinya itu mata, telinga, dan mulutnya keluar darah terus. Jadi aku langsung bawa dia ke klinik. Nah, ini dia di klinik Dokter Sari di Marcelo. Terima kasih buat Dokter Sari juga yang udah kasih pertolongan pertama untuk Kuya. Di sini Kuya tuh masih kesakitan banget saat dibersihin lukanya sama dokter, sama aja kayak kita kalau ada luka dibersihin gitu kan sakit. Jadi dia saat dibersihin ini masih suka berontak-berontak gitu. Cuma untuk pastinya dia lukanya seberapa parah sih masih belum bisa didiagnosa gitu. Nah, jadi Kuya itu mau dipindahin ke Marcelo yang di Citra Grand karena dia nggak bisa makan. Jadi Kuya diinfus dan harus dirawat inap beberapa hari. Dianya belum bisa masuk juga, mulutnya masih menganga terus. Nah, ini update Kuya hari kedua setelah di klinik Marcelo. Matanya itu udah kayak hilang gitu warna hitam-hitamnya karena benturan yang diterima Kuya itu terlalu keras. Mulutnya juga masih belum nutup dan mata yang sebelahnya itu tertutup karena bengkaknya besar banget. Di sini sih diagnosa awal dari Dokter Sari itu dia rahangnya patah. Jadi dia masih harus meneruskan rawat inap dan diinfus karena dia nggak bisa masuk makanan sama sekali. Ini update hari ketiga Kuya dirawat. Hitam-hitam di bagian matanya udah mulai kelihatan, tapi rahangnya masih belum bisa nutup karena patah. Jadi rencananya dia akan dioperasi rahang, cuma menunggu kondisi tubuhnya stabil dulu. Karena kondisinya Kuya ini belum bisa dikatakan baik. Dia itu setelah saya cek darah, dia itu terkena infeksi bakteri yang cukup parah. Jadi saran dari Dokter Sari itu dia harus dirawat dulu, disembuhin dulu bakterinya, sembuhin dulu luka-lukanya sampai dia membaik baru operasi rahang. Dan sampai detik ini Kuya ini masih belum bisa makan, masih makan lewat jalur infus. 7. Ini update hari selanjutnya. Kuya mulutnya masih belum bisa nutup juga, kondisi badannya juga belum membaik sama sekali, cuma matanya doang udah kelihatan ada hitam-hitam. Dia mulai berliur agak banyak dikarenakan rahangnya belum bisa nutup gitu. Ini adalah proses saat dokter ngebersihin luka-luka Kuya karena lukanya harus dibersihin, kalau enggak bakal jadi penyakit yang baru. Dia masih kesakitan banget
Ya coba aja kalau kita rahangnya patah dibersihin juga pasti kan sakit gitu. Jadi saat ini dokter baru kasih dia antibiotik untuk nyembuhin bakterinya dan penahan rasa sakit. Nah ini update hari selanjutnya. Kuya udah bisa makan walaupun sedikit banget dia makannya, tapi setidaknya udah bisa masuk makanan dari mulutnya. Ditambah juga masuk makanan dari jalur infusnya. Ini update Kuya, aku lupa hari keberapa tapi berangsur-angsur membaik. Dia udah kelihatan lebih stabil, lebih sehat, bakterinya juga udah mulai membaik sedikit. Mulutnya juga udah separah awal, lidahnya udah bisa menjulur-julur untuk masuk makanan dari luar dan dia sudah mulai dipersiapkan untuk operasi rahang. Nah ini foto dimana Kuya itu udah dicukur bulunya dan dipersiapkan untuk operasi rahang. Cuma ada cerita sedihnya ketika dia mau operasi rahang, malamnya itu ada seorang bapak-bapak datang ke toko aku terus nanya, "Bu, lihat kucing nggak warna abu-abu? Mungkin datang ke sini atau mampir ke sini. Itu kucing punya saya hilang, udah sekitar seminggu, nggak pulang ke rumah." Nah di situ aku langsung pikir apa itu si Kuya ya. Terus aku kasih lihat ke bapaknya, "Pak, ini bukan kucing bapak. Ini lagi di klinik loh. Saya temuin dia ketabrak-tabrak atau gimana gitu. Pokoknya saya lihat dia udah luka-luka." Terus dia bilang, "Oh iya ini bener kucing saya." Terus gimana Bu keadaannya? "Sekarang udah di klinik sekitar 1 minggu. Bapak mau gimana kucingnya? Mau diapain?" Maksud saya gitu. Terus kata dia, "Aduh gimana ya Ci ya." Jadi singkat cerita dia langsung bilang, "Ya udah terserah Cici aja kucingnya mau diapain." Terus kata saya kalau misalnya memang kucingnya mau gimana saya maunya Kuya di steril. Terus kata dia, "Ya udah nggak apa-apa di steril aja," gitu. Itu yang aku sesali kenapa dia bisa terlontar kata-kata seperti itu. Setelah obrolan aku dan pertemuan aku dengan bapak itu, Kuya yang udah mulai sehat, udah mulai stabil, udah mulai bersih, udah mulai siap untuk operasi rahang, itu tiba-tiba ngedrop banget. Ngedrop, nggak mau makan, nggak mau gimana-gimana, diam aja. Seakan-akan dia kayak ngerasa, aku udah nggak dipengenin lagi. Seakan-akan dia ngerasa, atau mungkin dia mikir, aku udah dia berjuangnya sampai sini aja. Yang penting owner aku udah tahu nih kalau aku ada di sini gitu. Banyak hal dan banyak spekulasi yang aku pikirin di situ. Kenapa? Karena setelah pertemuan itu Kuya langsung ngedrop, langsung kondisi tubuhnya turun lagi drastis, dan 2 hari setelah aku bertemu dengan bapak itu Kuya meninggal. Padahal dokter Sari udah bilang sih sama aku. Dan aku juga konsultasi terus sama dia, ngobrol terus. Aku ceritain juga aku ketemu sama bapak itu, dan dokter Sari itu bilang sama Kuya, dia harus semangat, dia harus kuat, karena walaupun ownernya mungkin udah nggak peduli, masih banyak yang mau ngurusin dia termasuk aku. Tapi mungkin Kuyanya juga udah mulai capek kali dengan segitu banyak luka yang dia rasakan, dengan segitu banyak perjuangan yang dia udah lakuin. Ya mungkin dia udah capek dan dia mungkin dia ngerasa udah deh aku udah capek. Akhirnya dia meninggal. Dan untuk terakhir kalinya aku kontak lagi bapak itu, "Pak, Kuya keadaannya meninggal." Setelah 2 hari ketemu sama bapak, dan ketika bapak bilang, "Kuya terserah saya," gitu. Nah untuk terakhir kalinya tolonglah bapak bareng sama saya jemput Kuya ke klinik. Cuma dia ada ketakutan untuk bayar biaya kliniknya. Sebenarnya bukan itu sih masalahnya, cuma aku bilang nggak apa-apa, biaya kliniknya udah aku tanggung. Yang penting untuk terakhir kalinya bawa Kuya, kuburkan dia dengan layak, karena gimana pun dia juga makhluk yang punya perasaan. Jadi akhirnya Kuya itu diambil dari klinik, sudah dibungkus rapi dengan underpad. Akhirnya dibawa ke rumah dia dan dikuburin gitu. Dan aku tuh lewat video ini tuh pengen nyampein juga sama owner-owner kucing, anjing, atau hewan peliharaan apapun.
Tolonglah untuk bertanggung jawab akan hewan peliharaan kalian sampai akhir hayatnya. Karena gimana pun juga mereka tuh ciptaan Tuhan. Dan kalian itu punya tanggung jawab untuk mengurus mereka, bukan hanya saat mereka lucu, bukan saat mereka masih kecil aja, bukan karena mereka saat sehat aja, tapi mau ngurusin mereka juga saat mereka sakit, saat mereka udah tua, saat mereka nggak berdaya juga. Karena gimana kalau kita yang perlakukan sama seperti itu, kita juga nggak mau. Karena di dunia ini tuh ada hukum karma yang nggak bisa kita hindari. Dan menurut lewat video ini juga semoga teman-teman pet lovers bisa ngambil hikmahnya dari apa yang udah terjadi, dan semoga nggak ada kuya-kuya lain yang terlantar di luar sana.